Halo sahabat cerita film, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film-film terbaik. Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Saya tegaskan konten ini hanya tayangan yang berupa spoiler, dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung pada link kolom deskripsi di bawah ini. Dan langsung saja, kali ini cerita film akan membahas film yang berjudul Well the World. Pecinta film zombie pasti sudah tidak asing lagi dengan film besutan sutradara Mike Foster ini, diangkat dari novel karangan Max Bock dengan judul yang sama. Well the World menceritakan kisah seorang mantan pegawai PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin sebuah virus mematikan. Film dimulai dengan memperlihatkan kebahagiaan keluarga Gary bersama kedua anak dan istrinya. Gary melihat berita yang menayangkan kericuan di seluruh penjuru dunia. Setelah mereka menyelesaikan sarapan, Gary membawa keluarganya pergi untuk berlibur. Namun kemacetan luar biasa membuat mereka terjebak di tengah mobil lainnya. Dalam kemacetan itu, Gary mendengar laporan dari radio bahwa sedang terjadi wabah rabies di seluruh dunia. Beberapa menit, Gary masih belum memahami keadaan yang sedang terjadi, hingga tiba-tiba situasi menjadi kacau saat beberapa kali motor melaju kencang dan disusul sebuah mobil box datang dari belakang menabrak sebuah mobil yang ada di hadapannya. Gary langsung memanfaatkan situasi ini untuk keluar dari kemacetan. Oni terus berteriak ketakutan sambil memeluk boneka Subway-nya, sedangkan Rachel bersembunyi ketakutan di bawah tempat duduknya. Gary semakin panik dan tiba-tiba saat Gary dan keluarganya keluar dari mobil, keadaan sudah semakin tidak terkendali. Puluhan orang telah berubah menjadi zombie dan saling memangsa yang lain. Gary dan keluarganya menyelamatkan diri dari serangan zombie. Boneka Subway yang dibawa oleh Connie terjatuh hingga membunyikan suara. Gary mengamati seorang yang baru saja terkena gigitan zombie, hingga hitungan boneka Subway berhenti pada hitungan 12 dan manusia itu telah berubah menjadi zombie. Gary bersama keluarganya masuk dalam sebuah mobil. Dengan susah payahnya Gary bersama istrinya melawan serangan zombie dan berhasil menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan penyakit asma Rachel kambuh. Gary berusaha menenangkannya. Pada saat itu Gary mendapat telepon dari rekan lamanya di PBB. Gary menjelaskan situasi yang tengah mereka hadapi, dan Gary mengatakan akan menjemput Gary dan keluarganya dengan helikopter. Gary bersama keluarganya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk mencari obat milik Rachel dan beberapa kebutuhan makanan serta minuman. Keadaan di dalam sudah sangat kacau, orang-orang berhambur mencuri makanan untuk persediaan. Seorang pemuda memberikan obat untuk Gary. Kemudian mereka berlarian menuju ke atap gedung dengan membawa SWAT. Ribuan zombie mengejar mereka. Keluarga Gary berhasil kabur dan menumpang di sebuah apartemen milik keluarga Hispanik hingga mereka menunggu evakuasi keesokan harinya. Gary harus meninggalkan apartemen sekarang. Ia memberikan penawaran untuk keluarga Hispanik untuk ikut bersamanya agar selamat. Namun tawarannya telah ditolaknya dan sebaliknya memberikan perlengkapan yang Gary butuhkan. Setelah siap dengan senjata pertahanan dirinya, Gary dan keluarga pergi menuju ke atap gedung. Ribuan zombie mengejarnya. Istri Gary dan anak-anaknya telah sampai di atap gedung terlebih dahulu dan langsung menyalakan suar sebagai tanda keberadaan mereka. Gary sedang melawan ribuan zombie yang berhasil menyerangnya. Tommy datang menyelamatkan Gary. Kemudian mereka lari ke atap. Sampainya di sana, Gary langsung menjauhkan diri di pinggiran gedung. Pikir Gary ia akan berubah menjadi zombie setelah diserangnya. Namun ternyata ia selamat. Helikopter datang bersamaan ribuan zombie yang menyerang. Namun mereka berhasil lolos dijemput oleh helikopter yang dikirimkan mantan kolega Gary di PBB. Keluarga Gary berhasil diangkut ke kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai New York City. Di sana tim analisis dan personel militer sedang mempelajari penyebaran wabah tersebut di seluruh dunia. Seorang ahli virus, Dr. Fasbeh, berpendapat bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus yang asal-usulnya harus ditemukan agar vaksinnya bisa dikembangkan. Komandan kapal meminta Gary, mantan penyelidik di PBB,
untuk ditugaskan menyelidiki virus ini dan membantu Dr. Vesbe menemukan sumbernya. Gary terpaksa menerima tawarannya agar keluarganya bisa tetap tinggal di kapal. Bersama anggota lainnya, Gary pergi ke Camp Hemporis, tanggalan militer di Korea Selatan tempat kata zombie pertama kali digunakan untuk menyebut wabah ini. Setibanya di pangkalan, mereka diserang dan Flashback tidak sengaja menembakkan senjatanya ke dirinya sampai tewas. Di sana, Gary mengetahui dari beberapa korban yang selamat bahwa zombie tertarik dengan suara. Komandannya bercerita secara awal mula wabah ini menular, semua dari seorang warga lokal yang menggigit dokternya. Gary diperlihatkan sebuah ruangan penuh jasad terbakar, tempat mereka pertama melihat wabah tersebut. Seorang mantan agensi CIA yang dipenjara karena berkhianat menyuruh Gary pergi ke Yerusalem. Di sana, Kepala Dinas Intelijen Israel Mossad, Jurgen Wambun, telah mendirikan zona aman tepat sebelum wabah diakui secara resmi. Artinya Israel sebelumnya sudah tahu tentang peristiwa ini. Di Yerusalem, Gary bertemu dengan Wambun. Wambun menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya Mossad menguping pembicaraan seorang jenderal militer India yang menyatakan bahwa tentara India sedang memerangi zombie. Dari informasi tersebut, zona karantina didirikan di Israel dan mereka mengizinkan warga sipil yang tidak terinfeksi untuk masuk. Pada saat itu, beberapa warga asing yang tengah mengantri membuat keributan. Suaranya memancing ribuan zombie di luar sana. Dengan rakusnya mereka memanjat dinding yang telah didirikan Israel. Ratusan tentara yang berjaga masih belum menyadarinya. Gary mulai merasa terganggu dengan suara-suara yang didengarnya. Dan benar saja, selang beberapa detik setelah Gary mengatakan bahwa musiknya terlalu keras, beberapa zombie sudah berada di atas dinding pembatas dan terjatuh. Kemudian disusul beberapa puluhan, ratusan hingga ribuan zombie lainnya. Gary diberi pelindungan oleh tentara Israel yang akan mengantarkannya pada sebuah penerbangan. Dalam perjalanan, Gary memperhatikan beberapa orang yang tidak mendapatkan serangan dari zombie. Virus menyebar dengan begitu cepatnya, hingga dalam sekejap kota telah dipenuhi zombie. Beberapa kali mereka melakukan perlawanan, hingga tentara pengawal Gary, prajurit Segen, digigit oleh zombie. Gary langsung mengamputasi tangannya sebelum Segen berubah menjadi monster. Kemudian mereka kabur dari Yerusalem dengan menumpang pesawat. Sesampainya di pesawat, Gary memberikan perawatan kepada luka Segen. Gary teringat beberapa hal tentang beberapa orang yang terhindar dari serangan zombie. Kemudian ia menghubungi Thierry. Akhirnya dengan persetujuan pilot pesawat, mereka dialihkan ke Cardiff Wallace supaya bisa mengunjungi fasilitas riset WHO untuk membantu penelitian vaksinnya. Di dalam pesawat, seorang zombie menumpang menyerang pramugari. Keributan kembali terjadi. Dalam hitungan menit, seluruh penumpang sudah terinfeksi virus zombie. Gary yang panik mengambil granat dari prajurit Segen dan melemparkannya ke belakang pesawat. Tepat saat zombie sedang mengincarnya, granat meledak. Ledakan tersebut menurunkan tekanan kabin dan semua orang tersedot keluar. Beberapa menit kemudian pesawat jatuh. Prajurit Segen dan Gary selamat. Namun keadaan Gary terkena tusukan besi dari kepingan pesawat. Prajurit Segen dan Gary berjalan menuju ke gedung fasilitas riset WHO dan keduanya akhirnya tiba di gedung tersebut. Gary telah sadarkan diri setelah 3 hari berlalu. Ia menelpon Thierry dan meminta supaya berbicara dengan orang di sampingnya agar mempercayai keberadaan Gary. Setelah itu Gary menanyakan kenapa yang mengangkat teleponnya bukan istrinya, dan dengan rasa penyesalan Thierry memberitahukan setelah 3 hari kemarin Gary tidak ditemukan kabarnya. Istri dan anak-anaknya dipindahkan ke Freeport, Nova Scotia, tempat penampungan bersama ratusan orang lainnya. Gary langsung panik, namun dokter WHO menyadarkannya bahwa keadaan saat ini banyak orang di luar sana yang bernasib sama, dan ia meminta agar Gary menyampaikan tujuannya hingga ia sampai di tempat ini. Gary mengungkapkan bahwa korban terinfeksi tidak menggigit orang-orang yang sakit. Gary mengungkapkan bahwa korban terinfeksi tidak menggigit orang-orang sakit yang sekarat. Mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virus. Gary bersedia menguji patogen yang akan membuatnya sakit. Kemudian ia akan berhadapan langsung dengan zombie. Namun sayangnya gedung penyimpanan patogen tersebut ada di gedung sayap sebelah dan telah dipenuhi oleh zombie.
setelah salah seorang dokter tak sengaja menginfeksi dirinya sendiri dan teman-temannya. Akhirnya Gary, pasukan Segen bersama petugas WHO memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gedung sebelah untuk mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan dengan melewati 80 zombie yang ada di sana. Mulanya mereka melangkah dengan penuh hati-hati agar tidak menimbulkan suara, agar tidak membangunkan zombie yang tertidur. Namun sayangnya suara pecah karena ketidaksengajaan petugas WHO dan akhirnya membangunkan para zombie. Tunggang langgang mereka menyelamatkan diri. Gary memisahkan diri dan memancing suara agar zombie-zombie berlari ke arahnya. Setelah berhasil mengambil beberapa bahan penelitian, prajurit Segen dan petugas WHO kembali terlebih dahulu ke gedung sebelah setelah melewati kejaran para zombie. Kembalinya mereka membuat teman lainnya panik dan mencari keberadaan Gary melalui CCTV. Gary berhasil mencapai ruang penyimpanan patogen. Saat ia sedang mengemasi puluhan botol ke dalam satu kotak, tiba-tiba dokter WHO yang telah terinfeksi menjadi zombie berada di pintu dan siap untuk memangsa Gary. Gary tidak habis akal dengan kepercayaan dirinya. Ia menyuntikkan salah satu patogen ke tubuhnya. Teman-teman yang menyaksikannya berharap Gary baik-baik saja dan tidak salah menyuntikkan obat mematikan pada tubuhnya. Dan Gary kembali tersadar dengan keadaan bodi tubuh demam akibat cairan yang ia suntikan. Ia memberanikan diri membuka pintu. Zombie hanya mengendus keberadaan Gary. Ia pun melewatinya dengan membawa sekotak patogen. Dan Gary kembali sengaja membuat keributan agar memancing zombie yang berada di dekat pintu masuk menjauh. Zombie-zombie berlarian dan melewati Gary seperti tidak mengenali keberadaannya. Gary berhasil kembali ke laboratorium utama setelah patogen tersebut membuat dirinya tersamarkan dari penglihatan para zombie. Para dokter bahagia atas penemuan tersebut, lalu menyembuhkan Gary setelah tiba di gedung utama. Gary bertemu kembali dengan keluarganya di zona aman Freeport, Nova Scotia. Sebuah vaksin yang diambil dari beberapa patogen mematikan langsung dikembangkan. Vaksin tersebut berperan sebagai samaran bagi warga sipil yang mengungsi dan tentara yang memerangi zombie. Dan selanjutnya perlawanan-perlawanan terhadap zombie di seluruh dunia. Film pun selesai. Baiklah sahabat cerita film, sampai bertemu di channel berikutnya. Insya Allah masih ada tayangan-tayangan yang gak kalah seru. Apabila masih ada kekurangan dalam penayangan, silahkan meninggalkan komentar. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang telah menikmati channel ini. Dan bye-bye.